Silakan duduk. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu, Ibu kan sudah terjadwal supervisi kelas. Iya, Saya Pak. ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah Ya. untuk observasi kelas nanti. Ya. Nah, sebelum saya melakukan observasi kelas, saya Ya. ingin ngobrol-ngobrol dulu lah sama Ibu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa, Pak. Ibu nggak lagi sibuk, nggak ada jam pelajaran? Enggak, kebetulan baru selesai dari Oh, kelas. baru selesai, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap Pak. semangat? Semangat. Jadi Ibu tuh rencana untuk observasi kelas itu di mata pelajaran pengelolaan kas ya Bu ya? Iya. Di kelas, Di kelas 11 perbankan syariah ya, Iya. jurusan perbankan syariah. Kalau boleh tahu itu Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu akan jalankan pada supervisi kelasnya itu tujuannya apa Bu, kalau saya boleh tahu? Jadi Pak, kebetulan pas di mata pelajaran pengelolaan kas ini kan materinya tentang akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Jadi tujuan saya itu di pembelajaran nanti, jadi anak-anak itu diharapkan bisa menggali informasi dengan metode nantinya diskusi. Jadi dari fakta-fakta faktual kan kalau di perusahaan itu ada laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan itu kan ada akun-akun. Jadi sebelum mereka bisa memahami laporan keuangan itu, jadi alangkah lebih baiknya nanti mereka menggali informasi terlebih dahulu tentang akun-akun apa saja sih yang biasanya ada di laporan-laporan keuangan itu. Dengan metodenya saya pakai metode nanti diskusi berkelompok. Jadi mereka nanti menggali informasinya lewat kelompok tersebut. Jadi ada diskusi kelompok ya. Itu tujuannya itu ya, menggali informasi ya, dari untuk akun-akun yang ada di bank itu. Harapan atau area pengembangan yang Ibu harapkan dicapai pada pembelajaran itu, mau dari siswa maupun Ibu sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan? Jadi kan Pak, kalau misalnya kita melakukan pembelajaran di kelas, setahu saya kalau misalnya kita kan RPP itu hanya acuan ya. Ya. Nah, di RPP itu kan harus ada strategi pembelajaran. Nah, tujuannya saya membuat strategi pembelajaran di sini itu untuk mengetahui, salah satunya karakter-karakter siswa yang akan digali itu. Contohnya kalau di pelajaran saya di laporan keuangan ini kan mereka harus menumbuhkan atau memunculkan karakter-karakter seperti ketelitian, terus tanggung jawab, sama percaya diri. Jadi mereka itu menganalisis nanti satu buah kasus di laporan keuangan itu mampu nggak teliti dan percaya diri. Nah, biasanya kalau di akuntansi itu, khususnya di pengelolaan kas itu, kalau misalnya jadi kalau ada soal, kalau tidak balance, nah mereka itu sudah tahu, oh saya itu jawabannya salah gitu. Jadi kalau secara tidak langsung itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam mengerjakan satu latihan. Jadi kalau bahasa pendidikannya tuh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Itu yang ingin digali ya, karakter anak. Kalau untuk Ibu sendiri ada nggak yang ingin digali untuk teknik pengajaran atau? Kalau saya lebih ke ini Pak, kan di setiap mata pelajaran itu ya di setiap pelajaran di berbagai materi diusahakan saya memakai strategi pembelajaran yang berbeda. Nah itu kan tujuannya untuk mengetahui gaya belajar anak. Sebetulnya kalau saya kan ada anak itu Pak, ada yang bisa mendengar menyerap pengetahuannya itu lewat penjelasan guru. Ada yang mereka hanya membaca saja tapi mereka sudah memahami. Ada yang mereka menggunakan metodenya sharing dengan teman gitu. Kalau penjelasan gurunya kurang masuk, mungkin nanti penjelasan antar teman itu bisa mereka lebih pahami. Nah, tujuan saya mungkin lebih ke ingin menggali satu karakter anak, dua yaitu pengen lihat gaya belajar anak di kelas itu per masing-masing siswanya seperti apa. Oke, jadi ke karakteristik si anak ya. Satu pertanyaan lagi Bu Emma ya, nggak apa-apa ya, kita bicara-bicara aja.
strategi apa yang telah Bu Emma persiapkan pada proses pembelajaran yang akan dijalani nanti pada supervisi kelas? Kalau strategi di pembelajaran nanti Pak, saya di sini sudah menggunakan strategi pembelajarannya saintifik ya Pak. Yang tadi ya karakternya yang akan saya gali itu yaitu ketelitian, tanggung jawab, sama percaya diri. Terus yang melalui pendekatan pembelajaran saintifik itu nanti strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah group learning dan problem based learning. Jadi berbasis masalah. Jadi nanti strateginya anak-anak dibuat per kelompok, nanti ada pemaparan materi. Nah, nanti diberikan satu contoh kasus yang mereka harus selesaikan secara bersama-sama seperti itu. Bersama-sama, ya. Itu kan untuk anak-anak ya. Yeah. Nah, untuk strategi Ibu tadi kan ingin apa? Menggali karakter anak itu seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa, apakah gaya belajarnya seperti apa gitu kan. Kalau untuk di sisi karakteristik gaya belajar, strategi apa yang Ibu sudah terapkan di persiapan kali ini Pak? Ada nggak? Kalau kemarin mungkin metodenya kooperatif ya Pak, kooperatif tapi dengan metode mungkin ceramah, masih menggunakan media-media seperti itu. Nah mungkin untuk menggali karakter anaknya lebih dalam lagi, yaitu strateginya yaitu saya Pak pakai yang group learning itu gitu kan, karena tujuan saya pribadi untuk di pembelajaran ini saya ingin mengetahui secara lebih detail gaya belajar anak itu sendiri gitu. Karena kebetulan di kelas yang akan saya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma 19 orang. Nah, di dalam kelas itu ada 3 orang laki-laki yang notabene gaya belajarnya masih monoton. Nah, itu saya ingin menggali lagi apakah karakter 3 anak ini kalau dimasukkan, dibaurkan dengan perempuan dengan berbeda jenis kelamin ya di dalam kelompok, apakah nanti bisa mereka mengikuti gaya belajarnya atau masih tetap seperti itu gitu Pak. Jadi ada poin-poin yang saya catat Bu ya. Yang pertama itu Ibu sudah membuat RPP sedemikian rupa. Jadi kita akan membahas soal kesepakatan tentang penilaiannya Bu. Ya. Yang pertama itu RPP, berarti kita atau saya nanti membuat rubrik penilaiannya kesesuaian RPP ya Bu ya, dengan yang Ibu dijalankan nanti di kelas. Yang kedua, Ibu tadi ingin mengetahui karakteristik gaya belajar anak gitu ya, dengan cara pembelajaran kelompok. Nanti ada juga berarti rubrik ketika Ibu menjalankan atau melaksanakan pembelajaran kelompok seperti apa, apakah Ibu sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan harapan atau dengan kesepakatan kita atau tidak. Kemudian nanti ada enggak akhir simpulan bahwa si A kelompok belajarnya apa, si B kelompok belajarnya apa, si C kelompok sehingga nanti Ibu untuk ke depan bisa dikelompokkan pembelajarannya bahwa ini karakteristik visual ini. Nah, seperti itu mungkin untuk kesepakatan penilaian, rubrik penilaiannya. Apa ada tambahan lagi nggak Bu untuk rubrik penilaiannya? Itu kan rubrik penilaian dari Bapak untuk saya ya. Nah, berarti kalau begitu saya harus menyiapkan juga nggak Pak kalau nanti untuk ke anak-anak? Oh iya, Ibu menyiapkan ke anak. Saya udah menyiapkan rubrik penilaian yang individu, yang per kelompok, presentasi dan tertuang sebagainya. Di RPP ya? Ada. Alhamdulillah. Itu saja mungkin Bu yang bisa kita diskusikan hari ini. Jadi saya itu bertugas sebagai observer untuk ke kelas Bu, supervisi kelas ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi Ibu itu jangan merasa terbebani, santai saja. Saya itu hadir di sini hanya mengecek saja dan kemudian kita akan diskusi selanjutnya Bu. Setelah observasi kelas nanti kita akan diskusi kembali apakah area pengembangan yang ingin dicapai sama Ibu tercapai atau tidak. Nanti kita diskusi lagi. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan hari ini disepakati bersama, menjadikan dokumentasi untuk nanti saya laporkan. Ini Bu dokumennya, untuk dokumen yang telah disepakatinya boleh minta tanda tangan Ibu ya. Itu sudah semua sama saya dicatat. Di sini Pak ya? Ya.
Terima kasih ya Bu ya, Iya, untuk Pak. ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan supervisi kelas atau observasi kelasnya lancar. Bu. Amin, amin. Jadi tenang saja, Iya. jangan terlalu berpikiran apapun. Saya hanya hadir di kelas untuk melihat saja. Iya. Nanti juga mudah-mudahan kita bisa bertukar ibu yang mengobservasi saya. Iya, Ya. mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Sampai ketemu nanti di observasi Iya. kelas. Terima kasih. Mangga Pak. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.